Ya, saudara, kita akan melanjutkan pembahasan tentang doktrin kitab suci atau theology of scripture. Minggu lalu saya sudah bahas tentang sola scriptura. Itu adalah dasar pemahaman yang harus diimani oleh orang-orang Kristen. Seperti yang saya sudah katakan bahwa doktrin tentang kitab suci itu adalah doktrin yang sangat besar. Dan karena kitab suci adalah dasar dari iman dan kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita imani, kita pelajari, dan yang kita lakukan, apalagi sebagai hamba Tuhan, harus benar-benar didasarkan atas pemahaman yang jelas tentang kitab suci. Dan saya berencanakan membahas tentang theology of scripture ini dalam sejumlah seri, dan saya berharap akademik memandu para dosen, para mahasiswa untuk mengikuti semua seri ini. Bagi saudara yang sudah lupa apa yang saya sampaikan tentang sola scriptura, saya ada pembahasan ulangnya di Verbum Veritatis. Saudara harus tonton itu dan jelas pemahaman saudara tentang Alkitab. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membahas topik ini. Tuhan, kami sekali lagi menaklukkan diri kami di bawah kedaulatan. Jadikan diri kami murid yang setia, mau mendengar, mau menerima kebenaran, taat kepada Tuhan, dan menundukkan hidup kami tiap-tiap saat kepada firman-Mu. Berkatilah acara pemberitaan firman, pengajaran kebenaran ini, dan permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita secara khusus membahas tentang claritas scripturae atau the clarity of scripture, satu doktrin yang baru mendapatkan penekanan pentingnya di dalam kekristenan pada era reformasi pada abad ke-16. Jadi salah satu kontribusi penting dari para reformator yang diwariskan kepada dunia ini adalah doktrin the clarity of scripture atau claritas scripturae. Doktrin ini berarti secara singkat, berarti kitab suci itu jelas. Nah, jelas dalam hal apa, itulah yang harus dijelaskan. Sebab kejelasan kitab suci atau the clarity of scripture tidak dimaksudkan bahwa kalau saudara mau tahu tentang warna rambut Yesus, saudara pergi baca Alkitab. Atau saudara mau tahu tentang warna matanya Thomas, saudara baca Alkitab. Tidak. Maka kita perlu memiliki kualifikasi, definisi yang tepat tentang claritas scripturae ini untuk mempagari kita di dalam memahami kitab suci, termasuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang mempertanyakan otoritas pengajaran dan kejelasan pengajaran kitab suci. Saudara, Alkitab itu punya 4 atribut. Jadi waktu saudara mau bicara tentang teologi tentang Alkitab, saudara harus ingat Alkitab memiliki 4 atribut atau 4 sifat. Yang pertama, Alkitab itu punya sifat otoritas atau the authority of scripture. Kemudian yang kedua, Alkitab itu cukup, the sufficiency of scripture. Nah, cukup dalam hal apa itu nanti akan saya bahas dalam pertemuan berikut. Kemudian Alkitab itu harus, the necessity of scripture, dan Alkitab itu jelas, the clarity atau the perspicuity of scripture. Inilah yang nanti akan kita bahas di dalam sesi ini. Nah, mengenai 4 atribut Alkitab itu, para ahli membuat semacam akronim. Saya nggak tahu kebaca atau tidak. Akronimnya atau singkatannya adalah SCAN. Jadi waktu saudara scan sesuatu, saudara ingat 4 atribut kitab suci. SCAN, S itu berarti sufficiency, Alkitab itu cukup. Lalu C itu berarti clarity. Lalu A itu authority. Dan N itu necessity. Jadi sufficiency, clarity,
authority, necessity. Jadi kalau saudara mau mudah mengingat 4 sifat utama Alkitab, saudara ingat aja kata scan. Scan itu S itu apa? C itu apa? A, N, oke. Scan, sufficiency, clarity, authority, necessity. Nah, kita tidak mungkin bahas ini semua. Jadi mari kita bahas tentang kejelasan Alkitab. Di dalam sejarah, sejak para reformator menyerukan tentang doktrin kejelasan Alkitab atau the doctrine of the clarity of Scripture, claritas scripturae itu bahasa Latinnya. Sampai dengan sekarang, setidaknya ada 3 keberatan terhadap doktrin ini, 3 keberatan utama. Yang pertama, orang-orang yang menganut apa yang disebut dengan pandangan transendensi mutlak. Tuhan itu kamu tidak mungkin paham, benar-benar paham. Tidak ada bahasa manusia yang bisa digunakan menggambarkan tentang Tuhan, karena Tuhan sedemikian transenden. Jadi transenden itu berarti jauh di sana, tidak dapat dijangkau. Nah, karena Tuhan itu jauh di sana, tidak dapat dijangkau, maka kamu tidak bisa mendefinisikan Tuhan, termasuk tidak bisa bicara tentang Dia atau hal-hal tentang Tuhan dengan cara apapun yang bermakna. Biasanya orang-orang ini mengatakan begini, Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Nah, saudara, kelihatannya itu benar kan? Tapi proposisi Tuhan tidak bisa didefinisikan adalah proposisi yang berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Karena waktu kamu bilang tidak bisa didefinisikan, bagaimana kamu tahu apa yang kamu maksudkan dengan Tuhan? Waktu kamu bilang Tuhan, kemudian kamu bilang tidak bisa didefinisikan, berkontradiksi dengan Tuhan. Karena waktu kamu ngomong Tuhan, kamu ngerti sesuatu tentang Tuhan, makanya kamu bilang Tuhan tidak bisa didefinisikan. Kemudian yang kedua, ini adalah keberatan dari pihak Katolik Roma. Pada waktu reformasi muncul, Gereja Katolik Roma tidak memperbolehkan jemaat awam untuk membaca Alkitab. Karena apa? Karena menurut mereka Alkitab itu sedemikian deep, dalam, dan tidak jelas, sehingga kalau dibaca oleh jemaat awam, maka mereka akan tiba pada pandangan yang aneh-aneh. Maka Gereja Katolik Roma bilang, yang berhak membaca Alkitab dan menjelaskan Alkitab itu hanya magisterium. Nah, magisterium di situ mulai dari paus, kemudian para imam, termasuk sampai pada tingkat pastoral. Jadi para pastor, para imam, dan paus, mereka lah yang disebut magisterium, dan mereka lah yang punya otoritas untuk membaca dan menjelaskan Alkitab kepada umat Tuhan. Nah, waktu reformasi muncul, Luther melawan ini. Kitab suci adalah harta gereja, dan kamu tidak punya hak merampok harta itu dari tangan umat Tuhan. Itulah sebabnya dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dan waktu itu menerjemahkan Alkitab itu adalah perkara bahaya. Dan ingat William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dan itu mengakibatkan dia kehilangan nyawanya, dibunuh karena menerjemahkan Alkitab. Jadi menurut Gereja Katolik Roma, Alkitab itu tidak jelas kalau saudara baca. Akan baru bisa jelas kalau dijelaskan oleh paus, oleh bishop, oleh imam, oleh priest, atau oleh para pastor. Saudara tidak bisa membaca kitab suci sendiri, karena kitab suci itu tidak jelas. Kemudian keberatan yang ketiga, dan ini sangat umum sekali sekarang, bahkan saudara yang ngaku-ngaku reform evangelical pun sangat mungkin dipengaruhi oleh filsafat postmodernisme. Misalnya saudara sering bilang begini, itu kan tafsiranmu saja, itu kan hanya opinimu, itu benar bagimu tapi salah bagi saya, itu salah bagi saya tapi benar bagi kamu. Jadi segala sesuatu itu relatif, subjektif, dan hanya bersifat opini. Tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Maka kamu tidak punya hak untuk menghakimi orang lain itu salah.
Itu semangat postmodernisme, itu bukan ajaran Alkitab, itu filsafat satanik yang membuat orang itu memberontak terhadap ajaran kitab suci. Nah, setidaknya ada dua hal terkait dengan doktrin kejelasan kitab suci. Yang pertama, keberatan yang disebut dengan pervasive interpretive pluralism. Nah, itu istilah yang besar, tapi sebenarnya sederhana saja. Artinya begini, ada banyak tafsiran tentang bahkan satu ayat. Bahkan tentang Yesus saja orang-orang Kristen itu saling tidak setuju satu sama lain. Tentang Roh Kudus orang Kristen saling tidak setuju satu sama lain. Yuk pergi ikuti di gereja GPDI, yuk dengar tafsiran begini. Yuk pergi di gereja Reform, yuk dengar tafsiran begini. Pergi di gereja Lutheran, yuk dengar tafsiran begini. Nah, kalau tafsiran A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, lalu siapa yang benar? Dan biasanya orang-orang Katolik mengatakan kepada orang-orang Protestan, kamu yang mengatakan kitab suci jelas, tapi lihat banyak denominasi, banyak organisasi gereja. Kenapa banyak denominasi, banyak organisasi? Karena kamu ngerti kitab suci itu saling tidak sama satu sama lain. Ada banyak tafsiran. Nah, kalau ada banyak tafsiran, bagaimana kamu bilang kitab suci itu jelas? Kalau kitab suci jelas, harusnya tidak banyak tafsiran yang bukan hanya berbeda, tapi sering bertentangan satu sama lain. Itu namanya pervasive interpretive pluralism. Atau keberatan yang kedua adalah keberatan yang dikasih nama the art of imperious ignorance. The art of imperious ignorance. Nah, itu juga istilah yang besar, tapi sebenarnya sederhananya berarti orang yang tidak tahu, ngaku tidak tahu, tapi nyombongin ketidaktahuan. Jadi dia tidak tahu, tapi dia sombong, saya belum, saya tidak tahu. Saya kasih contoh ya. Ini ada satu surat ditulis oleh seseorang, kita sebut saja namanya Andi. Kita sebut saja namanya Andi. Nah, bukan Andi yang saudara kenal, ini Andi yang saya ciptakan namanya sendiri. Tapi ini ada di internet. Dia mendukung homoseksualiti dan lesbian, jadi LGBT. Kemudian dia ini adalah seorang mahasiswa PhD dalam bidang studi perjanjian baru. Kemudian dipecat dari pelayanan pastoral dan dikeluarkan dari kuliah PhD itu karena ada satu pelanggaran yang sangat serius. Kemudian setelah dia keluar, dia jualan rumah, jualan real estate. Kemudian dia bikin website, dan di websitenya dia publikasikan surat ini. Ini adalah kontribusi publik saya menjelang Pride Month. Pride Month itu adalah bulan di mana orang merayakan kebebasan homoseksualitas dan lesbian LGBT di Amerika. Itu mereka sebut Pride Month, hashtag Pride Month. Kapan saja saya bicara dengan seorang Kristen konservatif atau seorang pastor, seorang gembala yang saya kasihi dan saya hargai dan yang saya percaya adalah sesuatu yang baik, saya percaya itu sesuatu yang baik, yang dulunya saya salah satu di antaranya. Kapan saja saya bicara dengan seorang Kristen, seorang pastor tentang homoseksualitas sekarang, pada akhirnya saya berkata kepada mereka tentang apa yang sebenarnya saya pikirkan. Lihat, saya telah melakukan pelatihan studi biblikal dan studi teologikal. Ingat tadi dia mantan mahasiswa PhD dalam bidang perjanjian baru. Saya sudah mengikuti training biblikal dan teologikal pada level yang sangat tinggi. Setidaknya sama tingginya, jika tidak lebih tinggi dari kamu sekalian, sebab 99,9% dari populasi ini. Dan saya katakan kepada kamu, you don't know for sure. Jadi saudara lihat, dia kasih titik untuk setiap katanya. Kamu tidak tahu dengan yakin tentang homoseksualitas. Kemudian, kamu tidak tahu dengan yakin tentang apa yang kamu baca dari Alkitab itu benar, atau bahwa hermeneutikmu itu benar.
Kamu tidak tahu dengan yakin tentang keterjalinan dari hubungan antara penulis manusia dan penulis ilahi di dalam Alkitab. You do not know that. Kamu tidak tahu tentang hal itu. Kamu tidak tahu 100% secara pasti kitab-kitab kuno mana yang sebenarnya merupakan firman Allah yang kekal. Karena terdapat banyak sekali kitab-kitab. Kita bersandar pada kitab-kitab spesifik ini karena kitab-kitab inilah yang diputuskan oleh gereja untuk digunakan ketika gereja pertama kali menyebutnya Alkitab. Musa tidak turun membawa keseluruhan Alkitab dari atas gunung dari Tuhan. Kita mengasihi kitab-kitab ini, tapi kita memiliki pengertian yang sangat tinggi tentang bagaimana koleksi kitab-kitab ini menjadi satu, dan kenapa dan siapa yang punya otoritas untuk mengkoleksi itu. We do not know. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu secara absolut bagaimana Allah menginginkan kita menggunakan kitab-kitab ini. Bagaimana dia menginginkan kita mengaplikasikannya di abad 21 di dunia barat ini. We do not know for certain. Kita tidak tahu pasti. We cannot know for certain. Saudara lihat, kita bukan hanya tidak tahu itu satu hal, tapi dia akan bilang kita tidak bisa tahu. Itu dua hal yang berbeda. You tidak tahu tidak berarti you tidak bisa tahu, kan? Tapi yang dia bilang apa? You bukan hanya tidak tahu secara pasti, tapi you tidak bisa tahu secara pasti. Jadi kalau you tidak bisa tahu secara pasti, dan karena itu you tidak tahu secara pasti apa yang diajarkan kitab suci, maka bagaimana kamu mau bicara tentang the clarity of Scripture? Kamu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Yang kamu tahu hanyalah tafsiran A, tafsiran B, tafsiran C, dan seterusnya. Dan suratnya itu sangat panjang, tapi saya ringkas sampai di situ. Menggambarkan posisi postmodernisme saat ini. Orang-orang postmodernisme, kalau kamu bilang Alkitab mengajarkan begini, mereka akan bilang itu kan tafsiran kamu. Karena saya bisa baca kitab suci yang sama, dan saya tiba pada kesimpulan yang berbeda. Karena itu kita perlu jelas dulu tentang definisi dari the clarity of Scripture. Ini dari Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster. Westminster Confession of Faith adalah buku kitab atau dokumen yang berisi pengakuan iman gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja reform. Jadi kalau saudara mau tahu tentang pengakuan iman gereja reform, saudara baca Westminster Confession of Faith. Nah, di dalam Westminster Confession of Faith bagian 1.7, dia menjelaskan tentang apa yang tidak dimaksudkan oleh the clarity of Scripture dan apa yang dimaksudkan oleh the clarity of Scripture dalam satu paragraf. Semua hal di dalam kitab suci tidak sama jelasnya dalam dirinya sendiri. Nanti saya akan jelaskan. Jadi klausa pertama, claritas scripturae tidak berarti semua hal di dalam Alkitab itu sama jelasnya. Juga tidak berarti sama jelasnya untuk semua orang. Lalu dia kutip dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Tetapi hal-hal itu menjadi harus untuk diketahui, dipercayai, diamati. Jadi hal-hal yang harus diketahui, dipercayai, diamati untuk keselamatan, sedemikian jelasnya diberikan dan dibukakan di bagian-bagian tertentu kitab suci atau yang lain di dalam kitab suci, yang bukan hanya
dimengerti oleh orang yang terpelajar, tapi juga oleh orang-orang yang tidak terpelajar. Dengan menggunakan ordinary means, sarana-sarana yang normal, sarana-sarana yang biasa digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang cukup akan hal itu. Nah, dari definisi ini kita akan lihat apa yang tidak dimaksudkan dan apa yang dimaksudkan waktu kita bilang Alkitab itu jelas. Pertama, Westminster Confession of Faith memberikan 3 kualifikasi, atau kita bisa pakai istilah 3 disclaimer, bahwa waktu kita bicara tentang kejelasan Alkitab, bukan ini yang kita maksudkan. Pertama, kita tidak bermaksud mengatakan segala sesuatu di dalam Alkitab itu sama jelasnya. Jadi semua ayat di dalam Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 itu semua sama jelasnya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kejelasan Alkitab. All things in Scripture are not alike plain in themselves. Tidak semua hal di dalam Alkitab itu sama jelasnya di dalam dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Jauh lebih mudah mana saudara baca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, atau saudara baca kitab Wahyu? Jauh lebih mudah mana? Ya, jauh lebih mudah saudara baca kitab-kitab Injil. Karena begitu saudara baca kitab Wahyu, saudara ketemu binatang bertanduk merah padam, bertanduk 7, berkepala 7, bertanduk 10, kemudian ada perempuan yang tinggal di dalam banyak airnya, kemudian angka-angka, enam-enam, saudara bingung luar biasa, ini apa maksudnya? Jadi jelas sekali Injil Matius itu tidak sama mudahnya dengan waktu saudara membaca kitab Wahyu, kan? Hal yang sama saudara bisa temukan misalnya di dalam kitab Daniel. Atau misalnya waktu saudara baca Injil Matius, kemudian Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikuti, mendengarkan pengajaranku, ia seperti membangun rumah di atas batu karang. Itu jelas sekali. Saudara tidak perlu otaknya Einstein untuk ngerti itu. Tapi begitu saudara baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 29, jika tidak demikian, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Saya kasih kamu 50.000, kamu jelaskan ayat ini sekarang dan benar. Kamu perlu menghabiskan waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, baca banyak buku, baca banyak jurnal. Setelah baca banyak buku, baca banyak jurnal, kamu waktu bingung karena semua orang tidak setuju satu sama lain apa yang dimaksud dengan dibaptis bagi orang mati. Jadi tidak semua hal di dalam Alkitab itu sama jelasnya. Jadi waktu kita bicara tentang the clarity of Scripture, itu tidak berarti bahwa semua ayat, semua bagian, semua klausa di dalam Alkitab itu sama jelasnya. Bukan itu yang dimaksudkan. Itu kualifikasi yang pertama atau disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua, tidak semua hal di dalam Alkitab bukan hanya tidak sama jelasnya, tapi tidak sama jelasnya untuk semua orang. Karena apa? Kalau saya studi Alkitab 25 tahun, pasti pemahaman saya tidak sama dengan orang yang studi Alkitab itu 75 tahun. Yang lebih banyak belajar, lebih panjang waktu belajarnya, lebih banyak tidak tidur bermalam-malam membaca buku, membuat tulisan, melakukan riset, akan jauh lebih deep, akan jauh lebih kaya ngerti Alkitab ketimbang kamu yang jalan-jalan hari Sabtu malam nongkrong di kafe, duduk sampai pagi, kemudian hari Minggu naik khotbah, kemudian kamu bicara dengan Tuhan. Ya itu obvious, itu jelas sekali. Bagi siapa jauh lebih banyak studi kitab suci, jauh lebih banyak belajar, jauh lebih banyak melakukan riset, akan jauh lebih kaya, memahami kitab suci dibandingkan dengan yang tidak menggunakan banyak waktu untuk studi. Itu jelas kan? Jadi kitab suci itu tidak berarti
Waktu kita bilang Alkitab jelas tidak berarti bahwa semua orang sama jelasnya. Dan itu kita bisa dapatkan bahkan di dalam Alkitab. Alkitab bahkan bilang begitu kok. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Ini bicara tentang Paulus ya. Apabila ia bicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi bahkan Petrus, Rasul Petrus bilang, kitab suci itu sendiri ada hal-hal yang sukar untuk dipahami. Itu qualifier yang pertama tadi. Tapi bukan hanya itu. Apa yang dilakukan orang-orang ini terhadap hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kitab suci itu jelas tidak berarti bahwa semuanya jelas, sama jelasnya. Juga tidak berarti bahwa kita semua ini punya pemahaman yang sama jelasnya. Bukan itu maksudnya. Dan yang ketiga, kitab suci itu jelas tidak berarti bahwa kita langsung punya pengetahuan spontan ketika membaca kitab suci. Tidak perlu riset, tidak perlu baca buku, tidak perlu melakukan penelitian, tidak perlu berefleksi, memikirkan ayat itu siang dan malam untuk mendapatkan insight tentang ayat itu. Begitu baca, langsung ngerti. Bukan itu maksudnya. Karena di Westminster Confession of Faith memberikan kualifikasi in a due use of the ordinary means, melalui penggunaan sarana-sarana yang lazim, may attain unto a sufficient understanding of them, memungkinkan untuk mencapai satu pemahaman yang cukup akan isinya. Nah, sarana-sarana yang lazim yang dimaksudkan itu apa? Ya, langkah-langkah eksegesis. Dan saudara, eksegesis itu adalah langkah-langkah yang kamu bisa pakai untuk semua buku, bukan hanya Alkitab, tapi you baca novel juga you harus eksegesis. You tidak boleh bisa baca novel, dia bicara tentang cerita, narasi plotnya tentang soal, kemudian begitu you jelaskan, dia bicara tentang satu narasi cerita yang tidak ada di dalam novel itu. Atau you baca buku sejarah, dia bilang kejadian itu terjadi tahun 1550, kemudian dia datang ke atas mimbar, kemudian dia kejadian itu terjadi tahun 2027. Dan bisa. You harus melakukan eksegesis untuk semua hal, termasuk eksegesis untuk apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Yang kita dengar itu kita harus mengerti seperti yang dimaksudkan. Yang kita lihat harus digambarkan seperti yang memang kenyataan. You tidak boleh menciptakan pemahaman sendiri yang tidak dimaksudkan oleh orang lain. Jadi eksegesis adalah ordinary means, sarana lazim. Bukan hanya untuk membaca Alkitab, tapi juga untuk membaca literatur apa saja, termasuk untuk mendengar orang khotbah. Saya khotbah begini, besok bilang di hantar lain, itu berarti you tidak eksegesis. You menciptakan maknamu sendiri. Jadi studi tentang tata bahasa, studi tentang arti kata, studi tentang latar belakang budaya, studi tentang latar belakang filsafat, keagamaan, itu semua ordinary means. Jadi kejelasan kitab suci tidak berarti tidak harus bertanggung jawab untuk menafsir. Malah merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kejelasan kitab suci bukan menolak keharusan menafsir, justru mengharuskannya. The idea that the Bible is clear, gagasan bahwa Alkitab itu jelas, tidak mengecilkan keharusan for interpretation, tidak mengecilkan keharusan untuk penafsiran, tetapi on the contrary, sebaliknya, menjadikan tugas penafsiran bahkan lebih penting. The clarity of scripture, kejelasan kitab suci, berarti bahwa memiliki pengertian itu adalah sesuatu yang mungkin, meskipun itu tidak
mudah. Jadi ordinary means, memahami kitab suci dengan ordinary means, salah satunya adalah dengan melakukan eksegesis. Makanya harus belajar eksegesis, belajar hermeneutik, belajar latar belakang perjanjian baru, latar belakang perjanjian lama, teologi perjanjian baru, teologi perjanjian lama, on and on, segala sesuatu, tafsir PL, tafsir TB, dan seterusnya, sistematik teologi. Itu semua menolong di dalam melakukan eksegesis. Kemudian ordinary means yang kedua adalah pakai otak. Ya, Tuhan tidak ciptakan kepala kita lalu kosong-kosong di dalam, kan? Semua kita yang duduk sekarang kan di dalam kepala kita kan ada otak, kan? Ada, kan? Atau ada yang lupa bawa otak di sini? Ada, kan? Itu digunakan waktu baca Alkitab. Misalnya saya kasih contoh. Kalau you cari di dalam Alkitab, saya bisa pastikan tidak ada nama Ditinggadas di dalam Alkitab. Saya juga bisa pastikan tidak ada nama Victor Baitano di dalam Alkitab. Apalagi Alex Sumampau. Tidak ada. Maka pertanyaan, apakah perintah jangan membunuh? Pindah slide-nya. Apakah perintah jangan membunuh diwajibkan untuk Ditinggadas, diwajibkan untuk Victor Baitano, diwajibkan untuk Alex Sumampau, diwajibkan untuk Johan Sitompul, diwajibkan untuk Grace Mandiri, DCM dan lain sebagainya? Diwajibkan? Tidak. Jadi kami boleh membunuh. Inilah gunanya pakai otak. Meskipun namamu tidak disebutkan di situ, tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah saya atau saudara termasuk di dalam kelompok orang yang dilarang jangan membunuh atau tidak? Kalau you termasuk di dalam kelompok orang itu, maka larangan itu applicable buat saudara. Saudara tidak boleh membunuh, meskipun namamu tidak disebutkan di situ, kan? Saudara tidak bisa angkat pisau, kemudian pergi dorong leher orang, kemudian ya memang kita bilang jangan membunuh, tapi kan dia tidak bilang Ditinggadas jangan membunuh. Itu artinya kamu harus saja mengeluarkan otakmu dan menaruhnya di dalam tong sampah. Itulah gunanya Tuhan kasih otak untuk dipakai membaca kitab suci. Betul tidak? Atau misalnya kamu baca di dalam Amsal pasal 26 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Itu ayat 4. Jadi jangan jawab orang bebal supaya kamu jangan terlihat sama seperti dia. Tapi jangan stop sampai di situ, ada ayat 5. Ayat 5 bilang apa? Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan dia menganggap dirinya bijak. Jadi yang mana? Jawab atau jangan jawab? Nah, saat itulah otakmu diperlukan. Diperlukan untuk mencari tahu orang bebal macam apa yang sedang saya hadapi. Apakah orang bebal ini perlu saya jawab, atau saya tidak perlu jawab dia karena dia tidak penting? Kalau orang bebal ini perlu saya jawab supaya dia tidak menyesatkan banyak orang lain, maka adalah tanggung jawab saya untuk membungkam mulutnya. Tapi kalau orang bebal ini bukan siapa-siapa, orang tidak jelas, hanya kerjaannya menfitnah orang, hanya kerjaannya menciptakan kebohongan tentang orang lain, dan tidak ada orang yang akan percaya sama dia, terserah lu lah. Ciptakan sebanyak-banyaknya, kemudian bikin novel lalu kamu jadi terkenal, who cares dengan kamu? Jadi bukan dua ayat ini bertentangan, tapi otakmu yang perlu digunakan untuk menentukan kamu sedang berhadapan dengan orang bebal yang mana. Apakah orang bebal yang harus kamu jawab dan bungkam mulutnya, atau orang bebal yang itu aja, orang penting. Jadi menggunakan otak di dalam membaca dan mengaplikasikan kitab suci itu sangat penting. Makanya waktu baca kitab suci jangan menonaktifkan otak. HP boleh dinonaktifkan, otak tidak boleh dinonaktifkan. Banyak orang atas nama Roh Kudus menonaktifkan otaknya. Itu ordinary means, sarana yang lazim yang Tuhan kasih
untuk kita punya understanding yang sufficient, yang cukup tentang kitab suci. Saya bisa tambahkan jadi banyak, tapi mari kita pergi kepada ordinary means yang ketiga. Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang telah membaktikan hidupnya studi berpuluh-puluh tahun, sampai tidak tidur bermalam-malam, nulis banyak buku, nulis banyak artikel, berefleksi, mengajar di sana sini. Tuhan pakai orang-orang itu menjelaskan kitab suci bagi kita. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah yang saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 31. Ini cerita tentang sida-sida dari Ethiopia. Dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kemudian dalam perjalanan itu dia membaca scroll gulungan kitab Yesaya. Lalu Roh Kudus berbicara kepada Filipus, ada satu orang yang sedang baca kitab suci di sana. Kamu pergi untuk menjelaskan maksudnya. Sudah perhatikan ya, Roh Kudus tidak langsung kasih pengertian kepada sida-sida itu. Roh Kudus tidak bilang kepada Filipus, kamu tidur aja, itu urusan saya. Kan saya Roh Kudusnya, bukan kamu. Kamu tidur aja, tidak usah pakai otak, tidak usah kerja apa-apa. Kan tugas Roh Kudus adalah kamu tidak usah pakai otak, tidak usah kerja. No, Roh Kudus bilang Filipus. Ini Roh Kudus yang mewahyukan kisah para rasul, yang punya kitab suci, yang menginspirasikan kitab suci. Roh Kudus bilang kepada Filipus, saya sudah kasih kitab suci, sekarang tugas kamu untuk menjelaskan itu kepada sida-sida ini. Dan Filipus pergi menemui sida-sida itu, dan Filipus tanya begini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Stop dulu sampai di sini. Dan saya ingin saudara pikirkan kalimat ini secara dalam. Pertanyaan Filipus tidak berarti bahwa kitab suci tidak jelas. Justru mengasumsikan kitab suci bisa dimengerti. Kalau bisa dimengerti maka harusnya jelas. Tapi pertanyaannya, kamu ngerti nggak? Jadi pertanyaan itu tidak berarti bahwa Yesaya ini nggak jelas, kecuali kalau Filipus yang jelaskan. Bukan. Justru Yesaya bisa dimengerti. Maka Filipus nanya, kamu ngerti nggak apa yang dicatat di situ? Jadi pertanyaan itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca, tidak berarti bahwa kitab itu tidak jelas. Justru sebaliknya, kitab itu jelas, bisa dimengerti, tapi pertanyaannya, kamu ngerti nggak? Itu pertanyaan. Lalu menarik sekali jawaban dari sida-sida itu ya. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Itu alasannya Tuhan melalui gereja, otoritas gereja seperti minggu lalu saya jelaskan, menumpangkan tangan atas para pengajar firman, para pengkhotbah, para dosen, para pendeta, para penginjil, memberi mereka otoritas untuk menjelaskan seluruh maksud Allah di dalam kitab suci kepada jemaat. Jadi kejelasan Alkitab tidak berarti segala sesuatu jelas pada dirinya sendiri. Tidak berarti semua orang punya kejelasan yang sama. Tidak berarti tidak butuh sarana yang lain. Kita butuh langkah-langkah eksegesis yang bagus. Kita butuh otak kita diaktifkan secara maksimal, bukan 50%, tapi maksimal menggunakan otak ketika membaca Alkitab. Dan kita butuh para pengajar firman, para pengkhotbah, para pastor, para gembala yang menjelaskan firman Tuhan secara bertanggung jawab kepada jemaat. Nah, kalau bukan itu yang dimaksudkan oleh the clarity of Scripture, lalu apa maksudnya? Ini maksudnya. Waktu kita mengatakan kitab suci itu jelas, clear, jelas yang dimaksud adalah jelas dalam hal keselamatan. Hal-hal yang necessary harus diketahui, diimani, diamati for salvation, untuk keselamatan, are so clearly propounded, secara jelas diberikan, and open in some place
of scripture or other, dan dibukakan di dalam beberapa bagian atau bagian lain, that not only they learn, sehingga bukan hanya mereka yang terpelajar, but the unlearned, tapi juga orang-orang yang tidak terpelajar mengerti itu. Saya kasih contoh sederhana. Saudara perlu tingkat kejeniusannya Kepler, Galileo Galilei, Plato, Aristoteles untuk mengerti Yohanes 3 ayat 16. Nah perlu kamu yang otaknya hanya 5% dan fungsi pun kamu ngerti. Ngerti loh? So great the love of God that He gave His only Son. Sangat besar kasih Allah itu, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak pernah temukan, meskipun orang itu ijazah luar biasa, waktu dia dengar itu kemudian dia bilang, ayat itu berarti besok saya buka toko sepeda. No, so great the love of God, itu jelas, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bahkan hanya kutip ayat itu, saudara tidak jelaskan orang yang tidak percaya Yesus, dia ngerti maksudnya bahwa saya tidak bisa diselamatkan kecuali saya percaya kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang sangat besar. Bahwa saudara karena belajar 20 tahun, 30 tahun, saudara bisa menganalisis ayat itu dengan implikasi-implikasi dan aplikasi yang jauh lebih kaya dan lebih. Yes, tapi face value pada permukaan, siapa saja baca ayat itu, dia ngerti keselamatan itu hanya bisa didapat kalau orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi so clearly propounded and open in the scripture. Salvation itu secara jelas dinyatakan, dibukakan di dalam kitab suci. You tidak perlukan otaknya Einstein untuk mengerti itu. Semua orang pada segala kalangan, pada setiap level pendidikan, mereka mengerti tentang maksud dari ayat itu. Atau satu lagi, demi keringkasan waktu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kamu ngerti tidak maksudnya? Dan percaya Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tidak perlu kamu punya gelar S3, S7, S9, S10 dan seterusnya untuk ngerti itu. Itu jelas banget bahwa nanti kalau kamu studi, kemudian kamu lakukan riset itu dan menulis disertasi PhD tentang itu, menjelaskan hal-hal yang orang biasa itu bisa saja. Tapi face value pada permukaannya, semua orang yang baca ayat itu tahu, untuk diselamatkan saya harus mengaku Yesus Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jelas sekali. Tidak perlu 10 menit, 20 menit, 1 jam untuk menjelaskan itu supaya membuatnya menjadi jelas. You baca aja, you ngerti apa maksudnya. Jadi the clarity of scripture bicara tentang kejelasan firman Tuhan yang sangat jelas terkait dengan urusan salvation, keselamatan. Tentang keselamatan itu adalah hal yang dimaksudkan dengan klaritas skriptural. Saudara-saudara, saya ingin akhiri dengan mengutip dari Agustinus, seorang bapak gereja, ketika dia bicara tentang Injil Yohanes. John's Gospel is deep enough for an elephant to swim. Injil Yohanes itu sangat dalam, cukup dalam bagi seekor gajah untuk berenang. And shallow enough for a child not to drown, dan cukup dangkal sehingga bahkan seorang anak kecil tidak akan tenggelam. Itulah kitab suci. Jadi bahkan anak kecil yang dia sudah bisa punya kemampuan untuk mengerti, disuruh baca Yohanes 3 ayat 16, dia tidak mengerti. Shallow enough for a child not to drown.
cukup dangkal, bahkan seorang anak kecil tidak akan tenggelam. Tapi juga sedemikian dalam sehingga bahkan seekor gajah bisa berenang di dalam. Itulah kitab suci. Jadi kitab suci itu deep. Diperlukan studi? Yes. Diperlukan kerja keras? Yes. Diperlukan baca buku? Yes. Diperlukan kemampuan eksekutif? Yes. Diperlukan training, belajar teologi secara formal? Harus. Tapi dalam urusan keselamatan, dalam urusan Injil, the gospel, bahkan hanya perlu baca ayatnya dan orang jelas maksudnya apa. Orang sangat jelas, so clear, sangat jelas maksudnya apa. Itulah yang dimaksudkan dengan the clarity of scripture.